Kita mungkin berasumsi ya kalau kekuasaan itu adalah alat untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, ya nggak sih? Jadi kekuasaan itu kita pakai biar hidup menjadi lebih baik, nilai-nilai etika dan agama bisa ditegakkan, atau biar masyarakat bisa hidup aman dan sentosa. Tapi Machiavelli menolak semua asumsi tersebut. Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di edisi video kali ini kita akan membahas salah satu ideologi politik barat yang lahir di zaman Renaissance. Ideologi ini masih sangat layak untuk kita bahas dan perbincangkan karena masih relevan dengan praktik-praktik politik praktis yang diterapkan oleh sejumlah penguasa di seluruh dunia saat ini. Ideologi yang dimaksud adalah pemikiran politik Niccolo Machiavelli, seorang praktisi dan ilmuwan politik yang hidup di abad ke-16. Dalam karyanya yang fenomenal bernama The Prince and the Discourses, Machiavelli dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan adalah tujuan dari politik itu sendiri. Ia lalu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penguasa tiran agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya. Pemimpin politik Nazi seperti Hitler dan Mussolini terang-terangan mengakui telah menjadikan karya Machiavelli itu sebagai guidebook mereka dalam menjalankan kediktatoran di Eropa. Karena pemikirannya itu, para sarjana politik setelahnya pun menggelari Niccolo Machiavelli sebagai bapak politik kekuasaan. Niccolo Machiavelli lahir pada tahun 1467 dan tumbuh besar di kota Florence, Italia. Ayahnya, Bernardo Machiavelli, adalah seorang ahli hukum dari keluarga bangsawan. Berkat status ayahnya itu, Machiavelli mendapat privilege yang cukup untuk mengakses pendidikan yang layak. Machiavelli sudah menunjukkan kepintarannya sejak kecil. Ia telah menguasai bahasa Latin sejak umur 6 tahun dan sejak saat itu rutin membaca karya-karya klasik yang ditulis dalam bahasa Latin tersebut. Machiavelli kemudian belajar di Universitas Florence. Dari situ mulai terbuka jalannya ke jabatan strategis di negaranya. Machiavelli pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris negara. Ia juga pernah ditunjuk menjadi diplomat dan dikirim ke berbagai negara tetangga. Pengalamannya di pemerintahan itulah yang membuatnya kaya akan gagasan berpolitik dan bernegara. Ketika berhenti dari dunia pemerintahan, Machiavelli banting setir menjadi pemikir. Ia menarik diri dari keramaian, membaca karya-karya klasik, dan merefleksikan pemikiran dan pengalamannya dalam tulisan-tulisan. Sehingga terbitlah beberapa karya yang fenomenal, diantaranya seperti History of Florence, Art of War, dan yang terkenal adalah The Prince and the Discourses. Gagasan utama dari doktrin Machiavelli berkaitan dengan peran kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Kita mungkin berasumsi ya kalau kekuasaan itu adalah alat untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, ya nggak sih? Jadi kekuasaan itu kita pakai biar hidup menjadi lebih baik, nilai-nilai etika dan agama bisa ditegakkan, atau biar masyarakat bisa hidup aman dan sentosa. Tapi Machiavelli menolak semua asumsi tersebut. Machiavelli tidak melihat kekuasaan itu sebagai alat, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Machiavelli bahkan berpandangan justru nilai-nilai kebajikan itulah yang harusnya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan atau melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan harus diperoleh dan dipertahankan semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Karena menurut Machiavelli, menjadi penguasa adalah nasib mujur yang diperoleh oleh manusia. Machiavelli menolak doktrin pemikir abad pertengahan seperti Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa penguasa harus menghindari godaan-godaan duniawi untuk memperoleh ganjaran surga. Machiavelli berpandangan tidak ada hubungannya antara agama dengan kekuasaan. Agama hanya akan berguna jika dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Dari pandangannya ini terlihat betapa Machiavelli sangat mendukung kediktatoran. Nah, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, Machiavelli mewajarkan penggunaan cara-cara kekerasan. Ketika seorang penguasa berhasil merebut kerajaan lain, kalau dulu konteksnya kerajaan ya, maka Machiavelli menyarankan dua cara untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah baru itu. Pertama, menghabisi seluruh keluarga penguasa lama agar tidak ada sisa-sisa kerajaan yang akan memberontak di kemudian hari. Atau yang kedua, dengan melakukan kolonisasi, mendirikan pemukiman-pemukiman baru dan menyebar pasukan militer, serta menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Cara kedua ini pernah dilakukan oleh Kekaisaran Romawi di masa lalu. Meskipun demikian, Machiavelli lebih menyarankan cara yang pertama, sekalipun bertentangan dengan moralitas. Alasan Machiavelli mewajarkan penggunaan kekerasan karena ia meyakini bahwa manusia pada dasarnya memiliki dua sifat. Sifat kemanusiaan yang baik dan penyayang, serta sifat kebinatangan yang bengis dan licik. Kalau memang manusia punya sifat-sifat kebengisan, maka sudah sewajarnya manusia memanfaatkan sifat-sifat itu juga. Meskipun begitu, Machiavelli memberikan batasan sejauh mana penguasa boleh menggunakan kekerasan. Ketika berhasil meraih kekuasaan, penguasa jangan terus-terusan menggunakan kekerasan itu. Karena kekerasan yang berkelanjutan sedikit demi sedikit dapat memupuk kebencian di kalangan masyarakat. Makanya nih ya, penguasa harus tahu kapan bersikap keras dan kapan bersikap baik. Seorang penguasa juga harus lihai merebut simpati masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang populer
populis, agar masyarakat bisa terus bergantung kepada penguasa itu. Kebaikan terhadap masyarakat akan meredam kemungkinan kudeta dan pembangkangan sipil. Penguasa yang dicintai rakyatnya tidak perlu takut akan dikudeta di kemudian hari. Artinya, kebaikan yang dilakukan oleh penguasa lagi-lagi bukan untuk tujuan mulia, melainkan sebagai alat agar penguasa dapat terus melanggengkan kekuasaannya. Machiavelli juga menggagas soal pentingnya kekuasaan itu dibarengi dengan pasukan militer yang kuat. Pandangan ini kemudian mengilhami munculnya teori realisme dalam diskursus ilmu hubungan internasional. Menurut Machiavelli, dalam sejarah agama-agama hanya nabi yang bersenjata yang berhasil memperjuangkan misi kenabiannya. Sedangkan nabi yang tidak bersenjata tak peduli betapa sakralnya misi yang dibawa akan menderita kekalahan karena tidak memiliki kekuatan militer. Pandangan itulah yang menjadi salah satu basis argumentasi Machiavelli bahwa sebuah kekuasaan atau negara harus memiliki angkatan perang yang kuat. Seorang penguasa akan gagal menjalankan misi kepemimpinannya jika wilayah yang ia pimpin itu tidak stabil, penuh dengan gejolak ataupun serangan dari luar. Machiavelli sendiri sebenarnya menyaksikan bagaimana seorang aktivis anti-oligarki di masanya harus tewas di tiang eksekusi karena tidak memiliki pasukan. Machiavelli juga melihat kemerosotan kerajaan Italia pada masanya terjadi karena mengandalkan tentara bayaran yang tidak loyal dan gampang berpindah posisi tergantung siapa yang membayarnya lebih banyak. Obsesi Machiavelli terhadap pentingnya kekuasaan sampai membuatnya berpikir bahwa penguasa juga harus belajar ilmu perang dan bertempur. Penguasa juga harus menempa fisiknya agar menjadi kuat serta mempelajari strategi militer seperti pasukannya. Ini artinya Machiavelli ingin penguasa itu sekaligus menjabat sebagai panglima militer. Dan kondisi ini sering kita temukan dalam konteks modern ya, di mana presiden sekaligus berperan sebagai panglima tertinggi. Di masa-masa damai, Machiavelli justru menyarankan para penguasa untuk meningkatkan intensitas latihan militernya. Ini karena Machiavelli berpandangan bahwa perang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi momen-momen damai hendaknya dijadikan sebagai waktu persiapan untuk berperang. Tidak akan ada perdamaian bagi penguasa dan negaranya tanpa persiapan perang yang matang. Civis pacem parabellum. Doktrin Machiavelli berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah posisi agama dalam kekuasaan. Kalau kalian banyak melihat politisi saat ini yang menjual agama demi dapat terpilih, sebenarnya praktik seperti itu dapat dibilang berakar pada pemikiran Machiavelli. Machiavelli adalah seorang sekuler, tapi dia paham kalau keberadaan agama itu terkadang penting. Machiavelli sebenarnya tidak peduli manakah agama yang benar atau siapa yang membawa risalah agama itu. Selama agama itu bisa membawa keuntungan bagi kekuasaan, maka penguasa harus merangkul agama itu. Machiavelli mencontohkan bagaimana kekaisaran Romawi bisa berjaya karena para bangsawan, tentara, dan masyarakatnya bersatu di bawah panji agama. Aspek spiritual terkadang bisa menyatukan manusia dan bahkan mampu membuat orang-orang menjadi fanatik, sehingga berguna untuk tujuan-tujuan politis. Sebaliknya, jika agama ternyata hanya menjadi faktor pemecah belah yang dapat melemahkan kekuasaan, maka Machiavelli justru melihat agama itu sebagai beban. Singkatnya, agama hanya akan berguna sejauh ia dapat memberikan manfaat bagi kekuasaan. Karena pemikirannya yang terlalu pro terhadap penguasa ini, kemurnian pemikiran Machiavelli pun jadi dipertanyakan. Di kemudian hari muncullah asumsi bahwa Machiavelli mengeluarkan pemikiran-pemikiran itu karena ia pengen dilirik oleh penguasa Italia agar ia bisa kembali bekerja sebagai birokrat di pemerintahan. Ya, ini sebenarnya masih pro kontra sih, tapi memang pemikiran Machiavelli itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, serta bacaan-bacaan klasik soal bagaimana kekaisaran di masa lalu mempertahankan kekuasaannya. Meskipun begitu, pemikiran Machiavelli nyatanya dapat menembus zona waktu. Para penguasa diktator di zaman sekarang, baik secara sadar ataupun tidak, telah mempraktikkan doktrin dan teori yang dicetuskan Machiavelli sejak berabad-abad lalu. Pemikirannya soal esensi kekuasaan dan pentingnya kekuatan militer menjadi landasan teori politik yang akan selalu layak untuk diperbincangkan. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.